Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nusron Wahid selaku anggota DPR RI dan juga tokoh pluralisme, dan juga Bapak Beni Sustio, Sekretaris Romo Beni Sustio, Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja, Bapak Jalaluddin Rahmat, dosen Universitas Paramadina, Bapak Yudi Latif yang akan hadir dalam waktu dekat, dan Ibu Ima selaku Direktur Eksekutif Habibie Center, Pak Dirjen Kementerian Luar Negeri, kawan-kawan dari Strategic Review, dan hadirin sekalian. Aung San Suu Kyi pernah berkata, to view the opposition as dangerous is to misunderstand the very concept of democracy. To oppress the opposition is to assault the very foundation of democracy. Topik di pagi hari ini tentunya terkait dengan kepentingan kita untuk merangkul pluralisme di Indonesia, dan itu tidak lepas dari kepentingan kita semua untuk merangkul konsep dan praktek demokrasi. Banyak pandangan mengenai demokrasi di dunia ini. Ada yang merangkul paradigma bahwa demokrasi itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan kepemimpinan yang bisa merangkul paradigma demokrasi dan mengimplementasi konsep demokrasi tersebut. Namun ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa demokrasi itu harus melalui pendekatan kelembagaan atau institusionalisasi atau pilarisasi demokrasi. Saya lebih berpendapat bahwa pendekatan pilarisasi demokrasi itu kemungkinan adalah paradigma yang harus dirangkul ke depan, dan itu hanya bisa berhasil dengan dilakukannya beberapa hal. Salah satunya adalah di mana kita bisa memberikan pendidikan pada siapapun yang nanti akan diberikan amanah untuk menakodai, memimpin lembaga-lembaga yang bisa mengedepankan pilarisasi demokrasi. Tentunya dari sisi ekonomi, pemerintah Indonesia sudah bisa membuatkan ruang fiskal yang jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Tentunya dengan ruang fiskal yang ada sekarang ini, kita lebih mungkin untuk bisa membuatkan sistem dan produk pendidikan yang lebih berhasil dibandingkan apa yang kita sudah miliki sebelumnya. Ekonomi Indonesia tentunya di beberapa akhir tahun ini sudah mendapatkan pengakuan dari komunitas regional dan dunia, dan tentunya kita telah berhasil menduduki posisi nomor 15 di dunia selaku anggota G20 dengan perekonomian sebesar $1 triliun atau lebih, dan dengan trajectory yang lumayan positif ke depan. Tentunya kita harus mengambil sikap mengenai apa yang kita akan lakukan dengan ruang fiskal yang ada. Tentunya saya pernah
bicara di beberapa tempat, kalau kita akumulasikan PDB Indonesia selama 20 tahun ke depan, ini kurang lebih kumpulan atau akumulasi PDB atau perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan, ini kurang lebih 60 triliun dolar atau 600.000 triliun rupiah. Dan tentunya dengan pendekatan bahwa 20% dari PDB kita itu adalah anggaran pemerintah, kita akan bisa melihat bahwa akumulasi pengeluaran pemerintah selama 20 tahun ke depan itu kurang lebih 12 triliun dolar. Tentunya dengan pendekatan bahwa kita telah mampu mengeluarkan dan akan terus mengeluarkan 20% dari anggaran pemerintah untuk kepentingan pendidikan, kita akan dapat menggelontorkan kurang lebih 2,4 triliun dolar atau 20% dari 12 triliun dolar yang merupakan 20% dari kumpulan PDB kita untuk periode 20 tahun ke depan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau pemerintah Indonesia hanya dengan kenyataan bahwa yang bayar pajak itu kurang lebih 10 juta individu dan perusahaan, dan kita bisa mengakumulasikan pengeluaran untuk pendidikan sebesar 2,4 triliun dolar atau kurang lebih 24.000 triliun rupiah dalam periode 20 tahun ke depan. Ini akan sangat memungkinkan untuk kita membentuk program pendidikan yang bisa membuahkan hal-hal yang membanggakan kita semua di masa depan, termasuk kita sebagai masyarakat Indonesia dan anggota warga negara dunia yang bisa menjunjung tinggi, merangkul paradigma yang pluralistik. Tapi saya percaya bahwa paradigma pluralistik itu mulai bukan hanya dari ruang fiskal yang bisa digunakan untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik, tapi mulai dari kita sendiri. Di mana kalau kita sendiri tidak bisa memberikan ajaran di rumah terhadap suami, istri, dan anak-anak, agar kita bisa hidup dengan cara yang sangat bisa diterima bukan hanya oleh masyarakat luas di Indonesia, tapi oleh masyarakat luas di dunia. Ini akan sulit. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan pidato di acara Natal, dan saya menekankan dan menggarisbawahi kepentingan kita untuk sangat memiliki kekuatan moral. Dan tanpa kekuatan moral, sulit untuk kita memiliki kekuatan ekonomi. Nah, sekarang kalau kita kupas lagi, kepentingan Indonesia atau perekonomian Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara-negara tetangga atau negara-negara dunia, ini penting sekali untuk bisa dibuahkannya level playing field. Tapi masalahnya kalau di dalam negeri itu masih ada unsur-unsur yang bisa menggerogoti jari kita, kaki kita, tangan kita, dan tubuh kita hanya karena unsur-unsur moral dan unsur-unsur penegakan hukum yang tidak bisa menjaga keharmonian yang harus kita miliki. Tentunya di satu sisi kita ingin sekali memberikan ajaran kepada seluruh anggota keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita, kolega kita, bahwa pluralisme yang harus kita rangkul. Tapi di sisi yang lain, kalau para penegak hukum itu tidak bisa melihat kepentingan yang sama
akan sulit. Tapi dalam konteks ekonomi yang lebih besar lagi, kalau penegakan hukum atau rule of law itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dikedepankan, sulit untuk bangsa Indonesia ini untuk bisa bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya dan negara maju lainnya. Kita telah mencatat kata-kata mulia seperti Bhinneka Tunggal Ika, semangat diversitas untuk kepentingan kita semua yang satu. Tapi kalau masih ada satu atau dua unsur yang masih bisa menggerogoti diri kita sendiri secara moral, apakah itu dalam konteks kita bisa mengerti satu sama lain, dan juga dalam konteks siapapun yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum dan mewaspadai perilaku yang mungkin perlu diwaspadai. There is no level playing field antara Indonesia dengan negara-negara lain. Akan sulit untuk kita bisa bersaing, di mana negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, negara-negara tetangga di kawasan Asia Pasifik itu memiliki aspirasi dan ambisi yang luar biasa untuk menjadi perekonomian yang jauh lebih besar. Kita bisa berambisi bahwa ekonomi Indonesia yang mulai dengan ukuran 1 triliun dolar atau 10.000 triliun rupiah di tahun 2012 untuk tetap bertumbuh pesat 5%, 6%, 7%, insya Allah bisa lebih. Kita bisa beraspirasi untuk Indonesia menjadi perekonomian terbesar nomor 5, 6, atau 7 di tahun 2030, 31, atau 32. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, fondasi moral, fondasi penegakan hukum, dan fondasi apapun yang diperlukan untuk kita bisa bersaing, rapuh. Tapi tentunya optimisme saya ini tercermin dalam cara saya memandang dunia dengan cara setengah penuh, bukan setengah kosong. Gelas ini harus selalu setengah penuh, bukan setengah kosong. Dan kalau kita terus melihat bahwa gelas ini setengah penuh, dengan kepercayaan bahwa ruang fiskal yang ada, dengan kesadaran kita untuk terus membayar pajak, dengan kesadaran kita untuk memperingati siapapun, agar kompas moral kita ini terjaga, agar penegakan hukum di Indonesia ini terjaga, saya yakin bahwa dalam waktu dekat, bukan dalam waktu yang jauh dari hari ini, Indonesia sangat bisa bersaing dengan perekonomian manapun. Terakhir, ada masalah yang sedikit fundamental. Apabila saya memberikan kuliah umum di lembaga pendidikan di Jakarta maupun di kota-kota lain di seluruh Indonesia, di mana kapasitas bangga berbangsa itu masih kurang di kalangan anak-anak muda. Dan kalau saya memberikan kuliah di depan mahasiswa dan siswi ekonomi, itu mereka canggih sekali menguasai ilmu ekonomi, supply dan demand, dan teori-teori lainnya yang penting untuk dikuasai. Namun dari sisi komparatif, mereka sangat kurang peka dengan keberadaan Indonesia dan keberadaan negara-negara tetangganya. Seringkali saya tanya, apakah mereka mengetahui PDB Indonesia itu berapa? Apakah mereka tahu PDB Malaysia, Singapura, Saudi, Hong Kong, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, Eropa, Afrika Selatan? Hampir semuanya tidak menyadari dan tidak mengetahui. Ukuran ekonomi kita itu berapa? Ukuran negara-negara tetangga kita itu berapa?
Tidak sulit kalau kita lagi berbicara dengan kawan kita dari Saudi, atau dari Malaysia, atau dari negara manapun, keminderannya sudah muncul di diri kita sendiri dan di teman-teman kita. Karena mereka tidak mengetahui bahwa Indonesia itu adalah ekonomi yang skalanya sudah $1 triliun. Kalau kita bicara dengan kawan kita dari Malaysia, ya Malaysia itu hanya sepertiganya Indonesia PDB-nya. Singapura itu hanya 1/4, Saudi itu hanya setengah. Itu tercermin keminderan diri kita sendiri. Jadi itu sangat mencerminkan kurangnya kapasitas kita untuk bangga berbangsa. Ini common sense yang saya gunakan untuk mengkorelasikan kemungkinan-kemungkinan kenapa kita tidak bisa bertoleransi, kita tidak bisa merangkul semangat-semangat pluralistik seperti apa yang kita inginkan. Kenapa penegak hukum kita kadang-kadang tidak bisa melihat seperti apa yang kita lihat. Tapi ujung-ujungnya ini sangat diperlukan pendidikan di sekolah, di kantor, dan di rumah. Saya rasa yang paling penting adalah di rumah. Kalau kita tidak bisa menginculcate value system yang penting untuk kita bisa memberikan konsesi sosial pada diri kita sendiri dan sesama manusia lainnya di Indonesia ataupun di luar negeri, dan tentunya itu dipadu dengan semangat bangga berbangsa karena kita menyadari keberadaan kita yang sudah mulai cukup besar dan akan lebih besar lagi, insya Allah. Puji Tuhan, Indonesia bisa menjadi bukan hanya bangsa yang besar, tapi bangsa yang bisa menjadi role model dari sisi ekonomi, politik, dan sosial. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.